kalian waktu di minggu pertama. Kalau udah, ini dari dimension. Nah, ini kita copy aja nih dari user dimension sampai fact. Terus kita paste ke SQL-nya. Kalau udah, ini masing-masing dimension sama fact-nya kita jadiin tabel. Nah, terus ini user code-nya, tipe datanya integer, identity, primary key. Terus untuk user ID-nya, kita lihat dulu nih di OLTP. User ID itu dia pakai apa? Nah, ini kalau dilihat, user ID itu pakainya char 7 ya. Ini kalau ada yang masih bingung, ETL itu apaan sih? Nah, jadi ETL ini intinya tuh penarikan data. Kita tarik data dari OLTP ke OLAP. Terus ini sekarang kita lagi bikin OLAP-nya. Ini aku lanjutin. Ini palingan aku bikin database-nya cepat aja ya. Terus ini berarti user ID-nya 7. Username-nya kita bikin varchar 50. User email-nya juga. User phone-nya 15. User gender-nya karena dia derive. Kalau kalian masih ingat, derive itu minggu lalu tuh, misalnya dia dari female, itu bakal berubah jadi F doang kayak gini. Terus male, nanti datanya bakal diubah jadi M doang kayak gini. Nah, kalau gitu kita di sini pakai char 1 aja. Terus di OB-nya ini kita pakai date. Terus ini lanjut lagi. Ke restoran dimension. Nah, ini sama integer, identity, primary key. Restoran ID-nya char 7. Restoran name-nya varchar 50, restoran address-nya varchar 150, city name-nya, terus open hour-nya ini pakai time aja, juga pakai time. Terus karena restorannya di ref juga, ini kita pakai char 1 aja. Sebenarnya ini yang kayak restoran name, address, city ini bebas kalian varchar-nya mau berapa aja. Yang penting dia bisa tampung data yang bakal nanti kita tarik dari OLTP-nya. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya. Kalau saya jadiin semuanya varchar terus caranya cuma ID sama name-nya, ID sama itunya boleh nggak, Kak, code-nya? Semuanya jadi Untuk varchar. yang mana ya?
kayak ya name, address, city name, terus grade kan sebenarnya bisa varchar juga kan? Iya. Boleh nggak? Nggak apa sih. Boleh. Boleh-boleh aja. Oke, Kak. Kecuali yang kayak time ini. Time sama integer, date time itu yang dijadiin varchar. Habis itu aku lanjutin lagi ke employee dimension. Employee code-nya sama integer identity primary key, terus ini ID-nya varchar 7, employee name-nya varchar 50, DOB-nya kita pakai date, terus gendernya karena dia derive juga, berarti pakai var 1. Terus salary-nya ini pakai integer. Yang position name-nya ini pakai varchar juga. Ini juga pakai varchar. Juga pakai varchar. Valid from valid to-nya ini pakai datetime. Nanti si valid from sama valid to-nya ini buat atribut yang historical. Nah, habis itu kita lanjut lagi. Ke table menu dimension. Terus ini integer identity primary key. Ini chart 7. Menu name-nya varchar. Terus menu price-nya pakai integer aja. Menu kategori name-nya pakai varchar. Menu type name-nya varchar. Ini pakai datetime. Juga pakai datetime. Terus lanjut lagi ke time dimension. Time code-nya ini pakai integer identity primary key. Date-nya ini pakai date. Ini aku kurungin aja ya untuk date-nya. Kayak gini. Day-nya pakai integer aja. Kenapa pakai integer? Karena kan nanti kita bakal ambil day-nya ini dari date. Terus month-nya juga integer. Quarter-nya pakai integer juga. Year-nya juga pakai integer. Habis itu kita lanjut ke fact-nya. Table fact. Nah, ini kita fact table juga. Kalau table fact ini harusnya lebih gampang ya. Karena dia isinya tuh kan cuman code-code semua nih. Berarti ini kita tinggal pakai integer. 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 Juga integer. Terus untuk average-nya ini pakai float. Kak, saya mau nanya lagi, Kak. Itu kok integer sih, Kak? Bukannya char ya tadi di atas, yang code-code itu?
Tadi yang code itu kita pakai integer identity primary key. Oh, oke. Saya lihat, maaf. Nah, habis itu lanjut lagi ya. Ke review fact-nya. Ini juga integer. Ini float. Lanjut lagi. Time code-nya integer. Pokoknya yang code ini semuanya integer. Di situ total food income kita pakai big integer aja. Ini juga pakai big integer. Nah, habis itu yang terakhir payment fact. Terus payment type-nya ini pakai varchar 50. Terus payment-nya ini pakai integer aja. Oh ya, terakhir kita juga bikin tabel untuk filter timestamp. Nah, gunanya si tabel filter timestamp ini apa? Jadi kan nanti kita bakal tarik data ya. Terus kita tuh bakal simpen tanggal tiap kali dia narik data. Nah, terus jadi kalau tiap kali kita tarik data, misalnya nih kita tarik data dari tanggal 9, terus kita mau tarik lagi di tanggal 10, di tanggal 12 misalnya. Jadi kita nggak usah, jadi kita catat nih tanggal kita tarik data itu. Terus waktu kita mau tarik data lagi di tanggal 12, kita nggak usah tarik dari sebelum tanggal 9. Jadi kayak gitu fungsinya sih tabel filter timestamp. Nah, terus ini isinya itu table name pakai varchar 50, terus jadiin primary key. Terus kita simpan juga last ETL-nya. Tipe datanya date time. Last ETL itu terakhir kali kita narik datanya. Kalau udah ini kita save dulu. Soalnya aku taruh di sini aja. Kalau udah, ini tabel-tabelnya kita jalanin dulu nih. Kita execute dulu. Terus ini kita coba aja nih, select salah satu tabelnya. Misalnya aku mau lihat dari employee dimension.
Nah, ini udah ada ya tabel-tabelnya. Terus misalkan aku mau lihat juga dari file TP yang tadi kita restore database-nya. Nah, kayak gini. Jadi ntar kita bakal tarik nih, misalnya employee dimension. Kita bakal tarik dari OLAP dari OLTP ke OLAP-nya. Abis ini, kalau udah, kita lanjut buka Visual Studio-nya. Terus ini kita create new project aja. Terus pilih yang Integration Services Project. Kalau udah, di next aja. Terus ini namanya, terserah kalian. Terus ini terserah kalian mau simpan di mana. Terus kalau udah, create aja. Nah, ini kalau udah kebuka, harusnya kalian tuh di sebelah kanan ada Solution Explorer, terus di kiri itu ada SSIS Toolbox. Bentar ya, aku ke toilet dulu ya. Ini udah pada kebuka semua belum Visual Studio-nya? Aku anggap udah ya. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lakuin itu, kita bikin connection database-nya. Jadi kita harus sambungin si OLTP sama OLAP-nya. Caranya itu gimana? Di solution ini, kalau kalian lihat ada connection manager. Ini diklik aja. Terus klik kanan, new connection manager. Kalau udah, ini kita pilih yang OLEDB. Terus di-add aja. Nah, ini sebelumnya aku udah pernah bikin connection-nya nih. Ini aku hapus dulu aja. Connection manager, klik kanan, new, habis itu pilih OLEDB, add.
Kalau udah, ini kita new lagi. Nah, ini server name-nya itu apa? Kita lihat ke SSMS kita. Terus di sini paling atas, kalian bisa klik kanan, properties. Nah, di sini ada nama server kita. Di copy aja ini. Di SSMS, paling atas ini, klik kanan, properties, terus kita bisa lihat. Nih. Kalau udah, balik lagi ke Visual Studio. Ini Kak, kita masukin ya. Bisa diulang nggak Kak dari Visual Studio-nya? Oke. Tadi saya ketinggalan. Ini kalau udah buka Visual Studio-nya, pastiin ada SSIS Toolbox sama Solution ini di sebelah kanan. Ini kalau SSIS Toolbox-nya nggak ada, kalian bisa klik View, terus Other Windows. Terus di sini harusnya ada SSIS Toolbox. Mana ya? Ini mungkin karena punya aku udah kebuka, jadi dia udah nggak ada lagi nih, di Other Windows-nya. Ini kalau Solution Explorer-nya juga hilang, juga bisa dipencet aja di View. Kalau udah, kita buat connection LTP dan OLAP-nya. Kita klik kanan di Connection Manager. Terus kita klik New Connection Manager. Pilih OLEDB. Terus Add. Nah, ini kita kalau udah muncul kayak ini, kita klik New aja nih. Kita bikin connection baru. Terus yang server name-nya itu, taunya dari kita ke SSMS. Terus di atas ini, klik kanan, Properties. Terus di sini kan ada name ya. Nah, name ini server name kita. Ini kita klik kanan aja, terus copy. Kalau udah, klik OK. Balik lagi ke Visual Studio-nya. Kita paste server name-nya. Kalau udah, kalau punya kalian awalnya, oh ini udah nggak bisa ya. Oke. Kalau kalian pakai yang 2015, ini connection manager-nya digeser ke kanan aja dulu, kayak gini. Soalnya suka nggak muncul drop-down-nya. Kalau udah, kita pencet drop-down-nya. Nah, kita pilih yang OLAP dulu. Baru klik OK. Terus ini yang OLAP udah muncul nih, udah kebuat. Kita tinggal klik OK. Nah, ini dia udah kebuat ya connection-nya. Terus kita bikin satu lagi nih buat yang OLTP. Caranya sama.
Berarti tinggal klik kanan di Connection Manager, klik New Connection Manager, terus cari yang OLEDB, klik Add, nah terus kita klik New lagi, server name itu yang tadi, terus sekarang kita pilih yang OLTP, kayak gini. Kalau udah, diklik OK aja. Nah, terus ini kita pilih yang OLTP sekarang, terus diklik OK. Kalau udah, ini udah kebuat ya dua-duanya, OLAP sama OLTP-nya. Terus, kalau udah, di sini, di kanan nih, ada yang namanya SSIS package. Terus dalamnya ini ada package-package yang dimana nanti satu dimension kita itu kita jadiin satu package ini. Jadi di sini aku bisa klik kanan, terus New SSIS package, kayak gitu. Nah, terus palingan ini yang pertama, kita bikin dulu untuk yang user dimension. Ini aku rename aja package-nya jadi user dimension. Kalau udah, di sini kalian bisa lihat ada control flow sama data flow. Nah, ini pertama kita tarik dulu nih si data flow test ke control flow. Kayak gini. Kalau udah, kita klik 2 kali nih si data flow testnya. Atau enggak, kalian bisa langsung pencet data flow. Ini sama aja. Klik double atau pencet di atas ini juga bisa. Nah, habis itu kita cari nih di other source. Kita cari OLEDB source. Kita tarik juga ke data flow. Kalau udah, di double klik aja si OLEDB source-nya. Jadi OLEDB source itu intinya kayak kita mau tarik data dari mana nih. Udah kita double klik, habis itu connection manager-nya kita pilih yang OLTP. Kan kita mau tarik data dari OLTP ke OLAP kan. Terus kalau udah, ini ada dua yang nanti kita bakal pakai nih data aksesnya. Ada table or view sama SQL comment. Bedanya apa? Jadi kalau table or view itu kita langsung aja tarik dari, misalnya aku mau langsung tarik dari MS user, kayak gini. Ini bisa kayak gini. Tapi misalnya aku mau tarik data, tapi datanya tuh ada di 2 tabel yang berbeda atau 3 tabel yang berbeda. Nah, itu kalian bisa pakai yang namanya SQL comment. Ini kalian bikin SQL comment kalian sendiri yang nantinya dimasukin ke sini. Nah, ini kita coba dulu pakai yang table or view. Terus kita ambilnya dari tabel MS user, udah bener ya. Ini kita bisa preview juga nih. Kayak gitu.
Habis itu dipencet oke aja. Terus kita lihat dulu nih, dari analisis kita, si user dimension itu atributnya ada apa aja. Oh, dia ada yang changing sama yang derive. Berarti kita sebelum ke destination-nya, kita tarik dulu nih. Kita buat dulu yang untuk yang derive. Ini kita cari dulu aja yang derive. Ada di common ya ini. Ini derive. Kita tarik aja si derive ini. Terus kita sambungin oleh DB source sama derive column. Caranya, kalian klik oleh DB source, terus di sini muncul dua panah kan. Nah, ini kita tarik panah yang warnanya biru ke derive column-nya. Kalau udah, derive column-nya di double klik aja. Terus kita cari yang derive itu apa. Tadi kan gender ya, berarti kita bukan di kolomnya. Terus kita tarik gender ke derive column name. Ini. Itu kita cari nih. Kita mau ganti user gender pakai expression. Expressionnya ini bisa kalian buat pakai operator yang udah disediain di sini, atau bisa bikin sendiri. Nah, ini palingan aku bikin sendiri aja ya. User gendernya kan di soal maunya, kalau dia itu misalnya male, berarti dia jadi huruf M gini aja. Ini kita pakai ternary expression aja ya. Kalau enggak, kalau dia bukan male, dia bakal jadi female, F kayak gini. Kalau udah di-okein aja. Nah, untuk yang di ref column itu kayak gitu. Kak. Ya. Jadi tadi yang tarik panah biru itu dari data flow ke derive column kan? Iya. Oke. Dari oleh DB source. Terus kalau udah, Kak boleh lihat di kolom, nggak jadi Kak. Lihat derivative kolomnya lagi nggak? Oke nih. Jadi tadi di kolom ini kita cari nih yang derive itu apa, kan gender. Kita tarik si gender ke sini. Habis itu derive kolomnya ini kita pilih gender. Nah, terus ini expression-nya. Kalau udah, oke aja. Habis itu kita cek lagi nih. Oh, username-nya itu dia changing. Berarti kita tarik yang slowly changing dimension. Ini. Kita tarik, terus kita sambungin lagi dari derive column ke slowly changing dimension. Kalau udah, di double klik aja slowly changing dimension-nya. Saya boleh nanya nggak Kak? Iya. Itu slowly kan kalau di derive column itu yang kolom yang fix kan, kalau slowly changing dimension itu apa? Kalau slowly changing itu, kayak dimensionnya apa aja kalau slowly changing dimension itu?
Kalau slowly changing itu kita lihat lagi nih dari analisis kita yang kemarin. Kita lihat username kita ini changing kan. Nah, berarti kita kasih tahu nih, kita pakai slowly changing dimension, kasih tahu kalau username kita itu changing. Kalau Oke, derive Kak. itu kan fix, berarti sisanya fix attribute kan. Ya. Berarti dibiarin aja. Kalau kita buka si slowly changing ini kita gedein dikit. Terus ini di next aja. Terus ini dari OLAP ya. Table or view-nya, user dimension. Terus user ID-nya dijadiin business key dulu. Kalau udah di next. Nah, terus ini dipencet-pencetin aja sampai keluar semua nih. Muncul semua. Nah, tadi kamu bilang kan yang user gender itu kan fix attribute ya. Ya, ini udah fix attribute, kita nggak ganti-ganti lagi. Terus yang changing itu cuma name doang kan. Nah, ini kita pilih dia yang changing. Kayak gitu. Oke, Kak. Jadi sisanya biarin aja yang fix gitu. Terus ini kita next aja. Terus finish. Kak, maaf bisa diulang. Untuk yang Tadi saya slowly changing bengong. ya. Iya, tadi saya bengong. Oke. Aku hapus lagi. Kita tarik slowly changing. Terus kita sambungin. Di double klik yang slowly changing dimension-nya. Terus ini kita gedein aja. Di next. Terus pastiin connection manager-nya itu OLAP. Yang OLAP. Terus table or view-nya berarti user dimension kan. Terus ini kita pilih user ID sebagai business key. Baru bisa di next. Kasih, Kak. Oke, terus ini dipencet-pencetin aja nih. Sampai muncul semua atributnya. Terus kalau di hasil analisis kemarin kita itu, yang changing cuman username nih. Ya udah, berarti si username dari fix attribute kita ubah jadi changing. Kayak gitu. Kalau udah, next. Finish. Nah, terus jangan lupa kita pastiin nih insert destination kita udah benar belum. Destination-nya OLAP, terus ke user dimension, tabelnya udah benar ya. Terus kita cek nih di mapping-nya. Ya udah benar belum? User code-nya ini biarin aja. User ID sama user ID, username, user email, user phone, user gender, user body. Nah, udah benar ya. Ini kalau ada yang beda, kalau ada yang salah, ini kalian bisa dipencet aja nih drop down-nya, terus pilih yang benar, ganti yang benar. Kayak gitu. Terus kalau udah, klik OK aja. Nah, ini untuk yang user dimension udah, tinggal kita coba jalanin. Di start aja nih. Nah, ini udah berhasil ya, kita udah berhasil ETL-nya. Cara ngeceknya gimana? Datanya udah masuk atau belum? Kita balik ke SSMS. Terus kita cek nih, kita select dari OLAP-nya yang user dimension. Kita execute. Nah, dia udah masuk ya.
Tuh, user gendernya udah berubah jadi derived. Sampai sini ada yang mau tanya nggak untuk user dimension? Kak, tadi insert di destination buat apa, Kak? Insert destination itu buat pastiin doang sih. Kalau kita tuh nariknya tujuannya udah ke OLAP sama tabelnya ini pastiin ke user dimension. Terus dicek mappingannya. Ini harusnya udah kebentuk sendiri karena kita pakai slowly changing dimension. Oke, makasih, Kak. Cek mappingannya aja nih. Kalau ada yang beda, ini tinggal dibenerin. Kak, itu dia tarik-tariknya itu, kita itu dari mana Kak settingnya? Dari solid changing dimension ya tadi ya? Aku agak error. Kenapa? Tadi yang dia tarik-tarik kan insert destination itu kan ada yang tarik-tarik kan? Nah, itu kita masukinnya itu di mana Kak tadi? Ini kan dari user ID ke user ID. Nah, cocok-cocokinnya ini. Di insert Kan ini destination. ke otomatis sendiri kan? Iya. Nah, itu kita pertama-tama itu kita ini ke input ke otomatis sendiri atau kita harus setting sendiri di atas? Di atas kita udah setting sih sebenarnya. Di slowly changing ini. Kalau kamu perhatiin ini udah di setting. Oh iya. Connection manager-nya pakai OLAP. Terus table or view-nya itu menunjuk ke user dimension. Jadi sebenarnya kita udah setting. Nah, terus di insert destination-nya itu kita tinggal cocokin aja nih, mappingannya udah bener atau belum. Kayak gitu. Oke, Kak. Kalau udah, kita lanjut lagi untuk yang restoran dimension. Nah, ini package-nya kita rename. Jadi, restoran dimension. Untuk yang restoran dimension, ini kita cek dulu ya di SSMS-nya. Select from olap.dbo restoran dimension, sama kita lihat juga yang di file TP-nya. Nah, ini kalau kita lihat restoran dimension itu dia data yang diperluin ada semua yang di tabel restoran. Oh, nggak ada deh. Nggak ada satu. City name-nya nggak ada. Kalau dilihat di IRD-nya, nah, kalau dilihat di IRD-nya, city name itu didapat dari tabel MSCity. Berarti kita gabungin si tabel restoran sama tabel city ini. Nah, berarti kita balik dulu ke Visual Studio-nya. Ini kita tarik lagi data flow test ke control flow.
Habis itu di double klik aja data flow testnya. Nah, terus kita tarik lagi si oleh DB source. Terus kita double klik lagi. Pastiin kita ambil datanya dari OLTP. Nah, sekarang karena kita harus gabungin table, kita pakai SQL comment. Nah, terus SQL comment-nya ini kita bikin dulu di SSMS. Jadi, ini layarku kelihatan ya. Nah, ini kita select. Oke. Aku lebih suka kasih tahu dulu deh. Dia tuh dari mana ambilnya. Ambilnya dari oltp.tbo. Di situ ini aku ambil restoran ID. Restoran name. Restoran address. Restoran city name. Nah, ini kan kita bakal ambil dari tabel MS City ya. Di tabel MS City name itu nama atributnya city name. Jadi aku tulis restoran city name sama dengan city name. Begini. Habis itu restoran open hour sama close hour. Terus yang terakhir restoran grade. Begini. Nah, ini masih merah kan karena kita belum gabungin nih dua tabel. Ini kita join aja. Join sama oltp.dbo.mscity. INC. Terus kita samain ID-nya. r.cityid sama dengan c.cityid. Kayak gini. Aku kirim di chat ya. Kalau udah, kita copy ini ke Visual Studio. Yang tadi SQL comment text-nya ini kita paste. Tadi yang select restoran ID, restoran name, restoran address itu buat apa? Ini untuk tarik data sih. Oke. Tadi kenapa harus dibuat kayak gitu, Kak? Tadi kan yang awal-awal yang user enggak kan? Nggak dibuat kayak gini kan? Karena kalau kamu lihat nih di OLAP-nya, kita butuh yang namanya restoran city name. Oh. Oke. Restoran city name itu nggak ada di OLTP-nya? Dia nggak ada, dia adanya dari dua table. Kita harus gabungin dua table. Kalau lihat di IRD-nya, di MS restoran, di table MS restoran ini kan nggak ada restoran city name kan? Ya. Dia harus gabungin dulu nih, harus join sama MS City, baru dapat si city name-nya. Oke, Kak. Makanya kita pakai SQL comment. Kayak gitu. Kalau udah ini di copy aja. Terus kita masukin ke SQL comment-nya. Nah, ini kita bisa lihat dulu nih previewnya. Udah bener apa belum? Udah masuk semua ya. Kalau udah, nih di okein aja.
Habis itu kita cek lagi si restoran dimension ini, restoran grade-nya derive. Sisanya fix attribute, berarti nggak usah ditambahin slowly changing kali ini. Nah, ini berarti kita tarik yang derive column. Terus kita sambungin oleh DB ke derive column. Terus di derive column kita klik 2 kali. Kita cari lagi nih restoran grade. Terus ini kita pilih restoran grade sama kayak tadi ya. Nah, terus expression-nya ini kalau di soal dia itu mintanya restoran grade-nya kan tadinya dari A, B, C, D bakal diubah jadi angka 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita expression-nya pakai ternary expression, pakai ternary juga. Jadi kalau dia A, dia bakal berubah jadi 1. Terus kalau dia B, di copy aja. Dia bakal jadi 2. Kalau dia C, dia bakal jadi 3. Ini sebenarnya bebas sih, terserah kalian. Mau dari 5, 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3. Karena di soal juga nggak ditentuin. Terus kalau dia D, berarti 4. Kalau dia E, berarti langsung aja 5. Kayak gini. Ini aku juga copy nih expression-nya. Kalau udah, di-okein aja. Kak. Ya. Kan tadi kakak bikin apa restoran City Name jadi City Name, itu buat apa ya? Yang di SMS. Restoran City Name jadi City Name. Ini gunanya karena di tabel MS restoran ini belum ada City Name, nggak ada City Name. Nah, terus ini tuh kayak alias gitu loh. Ini kayak kita buat tabel baru bukan sih Kak? Restoran City Name. Atributnya City Name, restoran open hours, restoran close hours. Iya. Kayak kita buat tabel baru. Kan kita mau masukin ke dalam tabel ini nih. Restoran dimension. Oh iya ya, oke. Jadi restoran City Name ini kita ambil dari City Name. City Name ini dari mana? Ini tuh dari MC nih, kalau kalian bisa dulu begini. Tuh. Kan MC itu City Name kan? Oke, Kak. Nah, ini lanjut lagi. Kalau udah, kita pilih oleh DB destination. Ada di other destination. Terus kita sambungin dia. Nah, terus di double klik aja. Kita pastiin ke OLAP. Terus data aksesnya ini, table or view. Terus tabel tujuan kita, berarti restoran dimension. Terus pastiin mappingannya udah benar.
Kalau udah oke aja. Terus ini kita start. Kalau udah, kita pastiin nih datanya itu udah ketarik. Cara pastiinnya, kita tinggal select bintang from OLAP dbo.restaurant dimension. Kita jalanin, nah ini udah berubah ya, yang restoran grade-nya. Dari ABC jadi angka. Berarti ini udah berhasil ya, ETL kita. Balik lagi, kita stop dulu. Kita lanjut bikin untuk menu dimension. Jadi kita bikin package baru aja. Terus kita ubah namanya jadi menu dimension. Terus kita tarik data flow, kita di lagi. Sebelum itu kita pastiin juga si menu dimension ini dia ada semua gak di tabel, di satu tabel doang, atau dia harus join juga sama tabel yang lain. Nah ini kita select aja. Kita jalanin. Nah ini kalau kalian lihat, kita harus gabungin tabel lagi ya kayak tadi. Berarti kita pakai SQL comment. Kenapa? Karena dia menu kategori name sama menu type name-nya itu nggak ada di tabel menu ini. Nah berarti ini kita bikin query-annya lagi. Tinggal select. Ini aku bikin formnya dulu. Berarti kita harus ambil dari oltp.dbo.msmenu. Kita join sama ms menu kategori name sama type name ya. Ini kita gabungin yang kategori dulu. Jangan lupa on m.kategori id sama dengan mc kategori id, terus di join lagi sama oltp.dbo.ms menu type mmt, terus di on lagi m.menu type id sama dengan mmt.menu type id. Nah ini untuk joinnya udah, tinggal kita select tabelnya. Berarti kita butuh menu id, terus kita butuh menu name, kita juga butuh menu price, menu kategori name, menu type name. Nah, kita butuh ini. Kalau udah, di copy aja, terus dimasukin ke SQL comment. Nah, ini kita tarik dulu nih dari data flow-nya oleh DB source-nya. Di double klik, sama kayak tadi, dari OLTP, terus kita pakai SQL comment. Ini sama kayak yang restoran dimension ya.
Habis itu kalau udah kita preview boleh deh. Udah ketarik semua ya. Habis itu di okein aja. Kita cek lagi si menu dimension ini. Atributnya ternyata ada yang historical nih di menu price-nya. Berarti ini kita tinggal tarik yang slowly changing. Kita pakai slowly changing lagi. Terus oleh DB source-nya disambungin ke slowly changing. Kalau udah tidak double klik aja, kayak tadi lagi. Ini pastiin tujuannya ke OLAP, table or view-nya ini menu dimension. Terus si menu ID kita jadiin business key. Oke. Kalau udah di next. Nah ini kita klik lagi sampai semuanya muncul. Nah tadi menu price itu dia historical kan. Berarti kita ganti jadi historical attribute. Nah, kalau udah kita next 2 kali, habis itu kita pilih nih yang use start and end dates-nya. Kita pilih start date column-nya, berarti valid from, end date-nya itu valid to. Terus ini kita pilih system start time. Kalau udah di next aja sampai finish. Kalau udah dia bakal kebentuk kayak gini. Nah ini kita scroll ke bawah, kita cari nih insert destination-nya. Pastiin lagi aja insert destination itu udah bener ya. Ke OLAP, terus table or view, ke menu dimension. Nah, terus kita cek lagi nih mappingannya udah bener atau belum. Kecuali yang menu code sama valid to-nya ini kita biarin aja. Kalau udah, oke. Terus kita jalanin lagi. Nah, ini udah berhasil tarik datanya. Kita cek lagi di SSMS-nya. Datanya itu beneran udah ketarik atau belum. Nah, kita cek nih yang OLAP. Nah, ini udah benar ya. Terus untuk valid to-nya ini, misalkan kita ada ganti nih, ganti harga di database OLTP-nya. Misalnya harga ini nih, yang dengan ID sekian, harganya itu berubah. Apa? Ini aku mute dulu ya. Gua Misalnya ada yang berubah nih harganya. Berarti nanti valid to-nya dia juga bakal masukin nih tanggal kapan berubahnya. Kayak gitu. Ini kalau mau coba, coba-coba sendiri aja sih. Habis itu kita lanjut lagi.
Ci, sebelum lanjut aku mau nanya dong. Iya. Itu buat yang menu dimension tadi yang di pas kita pakai SQL comment itu tujuannya kemana ya? OLTP atau OLAP? Waktu kita pakai SQL comment yang ini ya, dari Ah, source. ah. Ini pakainya yang OLTP. Itu caranya kita tahu kita tujuannya ke OLTP sama OLAP gimana, Ci? Bedanya, kita kan pasti selalu pengen tarik data dari OLTP kan, Iya. menuju ke OLAP. Nah, kalau source itu berarti kan kita dari mana nih mau tarik data? Berarti dari OLTP. Ingat aja kalau source itu pasti selalu OLTP, kalau destination itu pasti OLAP kayak gitu. Oke deh. Karena kita nih tarik data dari OLTP ke OLAP. Oke, thank you, Ci. Nah, ini aku stop ya. Sebelum lanjut, ada yang mau tanya lagi nggak? Ini harusnya kita tinggal employee dimension sih. Kalau nggak ada yang mau nanya, ini aku bikin dimension terakhir ya. Ini di SSIS package lagi, kita klik kanan, new package, habis itu ganti namanya, jadi employee dimension. Habis itu, ini kita tarik lagi data flow test ke control flow. Habis itu di double klik. Kita cari lagi oleh DB source. Nah, terus sebelum ini, kan kita nggak tahu nih, dia tuh tabelnya udah ada di satu tabel semua atau belum. Nah, kita cek lagi nih. Select bintang from olap.dbo employee dimension. Ini kita jalanin. Sama kita select bintang from oltp.dbo.ms employee. Kita cek dulu. Semua yang dibutuhin sama employee dimension udah ada belum di MS employee. Nah, ini kita lihat employee ID, employee name, DOB, gender, salary, ada semua ya. Ini yang nggak ada position name, branch office name, sama branch office region. Nah, kalau kita lihat ke ERD-nya, ini si employee, dia tuh nyambung ke MS branch office sama MS employee position. Berarti kita harus gabungin 3 tabel ini kan, untuk bisa dapetin semua yang dibutuhin sama tabel dimensionnya si employee. Kayak gitu. Nanti kita bikin lagi SQL comment-nya. Yang aku bikin from-nya dulu biar nanti waktu mau select itu ada autocomplete-nya. Jadi kita tarik dari OLTP.
Berarti ini oltp.dbo .ms employee join sama oltp.dbo .ms employee position on employee position ID sama dengan employee position ID. Terus berarti kita satu lagi, kan kita udah gabungin nih yang tabel yang employee position sama ini. Nah, terus kita mau gabungin lagi sama yang branch office. Berarti tinggal join oltp.dbo.ms employee ms branch office ya. MBO segini. Nah, terus ini on me.branch office ID sama dengan mbo.branch office ID kayak gini. Nah, ini tiga tabelnya udah kita gabungin. Sekarang berarti kita tinggal pilih nih, kita mau ambil apa aja dari ketiga tabel itu. Berarti kan pertama kita butuh employee ID nih. Terus employee name. Employee DOB. Terus employee gender. Terus employee salary. Sama kita juga ambil employee position name. Ambil juga employee branch office name itu dari branch office name. Ini kalau bingung ini kenapa gini, ini deh. Ini cuma alias doang. Gini. Terus kita ambil employee branch office izinnya dari employee dari branch office izin. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita copy aja. Terus kita balik lagi ke Visual Studio. Kita masukin nih SQL comment yang kita udah buat. Terus kita preview. Nanti kalau udah kebuat semua ya. Habis itu kita klik OK aja. Terus kita cek lagi. Wah, banyak nih employee-nya. Dia ada derive, historical, sama changing nih. Berarti pertama kita tarik dulu yang derive ya. Derive column. Nah, ini kita tarik dulu derive column-nya. Kita sambungin. Terus tadi yang derive itu employee gender-nya. Berarti kita tarik lagi nih si employee gender. Juga pilih employee gender. Nah, terus expression-nya. Berarti sama kayak yang user tadi. Kalau dia male, nanti ya udah kita ubah jadi M. Kalau dia female, berarti kita ubah jadi F. Kayak gini. Kalau udah ini oke aja. Nah, terus
Ini kita lanjut lagi, cek lagi. In changing ada 2 nih, name sama office region-nya. Berarti kita tarik yang slowly changing dimension. Nah, terus ini kita sambungin. Kita double klik. Pencet next. Pastiin kita tujuannya ke OLAP. Ke tabel employee dimension. Nah, terus ID-nya ini kita jadiin business key. Habis itu di next, ini dipencet-pencetin aja sampai 9 ada. Nah, terus tadi yang changing itu name sama branch office region-nya. Employee position name ternyata. Nih. Terus si salary-nya itu yaitu historical. Berarti salary-nya kita ubah juga jadi historical kayak gini. Kalau udah ini di next aja 2 kali. Terus kayak tadi lagi kita pilih yang bawah ini. Tadi kan dia pilih yang atas, sekarang kita pilih yang bawah. Terus start date kolomnya kita pilih yang valid from sama end date-nya valid to. Terus jangan lupa ini kita pilih system start time. Kalau udah di next. Finish. Nah, kalau udah kita scroll ke bawah. Terus dicek nih insert destination-nya. Udah bener atau belum di mappingannya. Nah, udah bener semua ya. Kalau udah, ini kita jalanin. Nah, terus kita cek nih di SSMS-nya. Udah ketarik belum datanya ke OLAP-nya ini? Kita execute. Nah, ini udah ketarik ya. Gender-nya udah berubah. Terus ini juga udah ada nih. Valid from, valid to. Kayak gitu. Nah, ini harusnya ada satu dimension lagi nih. Kalau tadi kita lihat di SSMS, kita bikin yang namanya time dimension. Ini karena waktunya udah nggak cukup, ini aku bakal bikinin video aja deh buat jelasin time dimension sama filter timestamp. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Tidak, Kak. Jadi itu video, ntar next-nya lanjut pakai video ya? Dilanjut. Soalnya nggak cukup ya? Iya, sebenarnya untuk time dimension itu kan materi minggu lalu kan. Harusnya aku udah bikinin materinya sih itu. Ya, yang di forum itu kan yang Kak Asya, Kak? Iya. Oke, Kak. Tapi kalau yang di-share itu aku pakai case-nya yang beda, bukan yang ini. Harusnya ikutin itu juga bisa sih. Kalian coba-coba bikin sendiri. Karena itu harusnya mirip-mirip. Ada yang mau nanya lagi, Kak? Kak, nanti videonya bakal dikirimin kan, Kak? Yang sini? Iya. Oh ya, tadi di awal itu nggak ke-record ya?
Jadi palingan untuk di awal itu, langkahnya itu, restore database dulu. Si OLTP. Terus create masing-masing tabel. Dari dimension sampai fact. Ya gitu sih. Terus create database OLAP sama kita pakai OLAP gitu. Untuk di awal. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, palingan aku absenin aja ya. Ini ada 2 orang yang coba ini ya, login. Tapi di atas menit 35. Udah telat ya? Iya. Kamu dari awal emang baru telat join atau sebenarnya udah dari awal, dari sebelum menit 35 udah ada di Zoom, cuman nggak bisa login? Nggak bisa login, nggak? Aku telat, Kak. Bisa login. Mm-mm. Yang telat yang mana ya? Yang Rio telat. Rio telat. Oke. Berarti yang Fernando ini nggak bisa login ya? Kalau nggak bisa, aku ubah jadi present. Di situ ini Frankie ada nggak? Frankie sama Alvin. Ada Kak Alvin. Hadir. Ini nggak bisa login apa telat juga ya? Emang telat ya? Kalau saya nggak bisa login Kak, jadi saya nggak terusin lagi, soalnya ntar takut late. Gitu. Buktinya ada? Bukti SS-annya? Enggak, saya nggak loginin soalnya tadi 30 terus internetnya nggak jalan. Jadi nggak apa-apa sih Kak kalau misalnya di absen juga. Udah deh, aku percaya kalian. Itu di Alvin ya? Frankie let ya? Oh ya, ini Antonius Danang ada nggak? Ada, Kak. Tadi nggak bisa login. Nggak bisa login juga. Aku bisa login. Ya, tapi nggak bisa loginnya sebelum menit 35 kan? Iya, dari awal-awal. Kalau udah ini aku ya, kalau udah ini kalian udah boleh leave sih. Kalau ada yang masih mau nanya-nanya silakan, kalau udah boleh leave. Thank you, Aku Kak. mau nanya dong.
Terima kasih, Kak. Ini Visual Studio extensionnya apa ya? Extensionnya aku udah pernah kirim di chat sih, bentar ya. Lupa. Bentar deh, cek dulu. Aku ini sih Kenchat. Ntar aku kirim ulang ya. Oke, thank you ya. Oke.